Halo guys, kembali lagi di channel Plus Minus. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Jadi guys, di video kali ini Mimin akan menceritakan alur dari sebuah film yang berjudul Out of My Mind, yakni sebuah film yang bercerita tentang seorang anak yang menderita cerebral palsy. Bagaimana ceritanya? Langsung aja yuk kita mulai. Film akan berfokus kepada seorang anak perempuan yang bernama Melody yang menderita cerebral palsy, yakni sebuah gangguan saraf dan otak yang menyebabkan masalah pergerakan, kekuatan otot, dan postur tubuh, atau lebih dikenal dengan istilah lumpuh otak. Melody yang menyadari bahwa dirinya mempunyai keterbatasan atau kelainan sudah bisa menerima dan berdamai dengan keadaan dirinya. Bahkan terkadang Melody tersenyum jika ia membayangkan seperti apa suaranya jika ia bisa berbicara. Staircases, rocks in my mouth. Sebagai seseorang yang menderita cerebral palsy, kebanyakan aktivitas Melody dilakukan di kursi roda yang memang dikhususkan untuk orang-orang yang menderita cerebral palsy. Sementara untuk berkomunikasi, Melody akan menunjukkan beberapa gambar yang memang dipersiapkan untuk dirinya. Not considered. Dengan keterbatasan yang ia miliki, Melody boleh dikatakan cukup beruntung karena ia memiliki keluarga dan lingkungan sekolah yang sangat mengerti dan paham dengan keadaan dirinya. Walaupun Melody harus bersekolah di sekolah khusus, yakni sekolah luar biasa, tapi itu bukan masalah bagi Melody, karena sebenarnya Melody merupakan anak yang baik dan pintar. Hingga pada suatu hari, secara kebetulan, Melody didatangi oleh seorang perempuan yang bernama Catherine, yang sengaja datang di sekolah itu dan menemui Melody untuk melakukan observasi. Can I see? Have you read it before? You know, my favorite boy. Singkat cerita, pada suatu hari Catherine datang ke rumah Melody, yang mana kedatangan Catherine ini bertujuan untuk mengeluarkan Melody dari kelasnya di sekolah luar biasa dan menggantinya ke kelas di sekolah reguler atau sekolah normal pada umumnya. Yang mana hal itu merupakan program yang dibuat oleh Catherine, dan Catherine tidak sembarangan dalam memilih anak yang akan diikutsertakan dalam programnya itu. Pada saat itu, Catherine melihat ibu Melody yang ragu akan rencananya itu, sehingga Catherine langsung memberikan penjelasan dan sebuah dokumen kepada ibu Melody. Integrate her into one afternoon a week. Be in the classroom with her. Sebenarnya Melody sudah mengetahui program yang dibuat oleh Catherine dan dirinya sangat ingin mengikuti program itu. Namun ibu Melody masih ragu karena ibu Melody takut Melody akan mendapatkan bully di tempat sekolah yang baru. Hingga pada suatu hari akhirnya ibu Melody mengizinkan Melody untuk mengikuti program dari Catherine, dan tentu saja Melody merasa senang dengan hal itu. Singkat cerita, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Dengan diantar dan didampingi oleh Catherine, Melody mulai belajar di kelas reguler yang diisi oleh anak-anak normal pada umumnya. Meski beberapa anak terlihat sinis melihat Melody, tapi Melody tetap merasa senang bisa belajar di kelas itu. Dan pada hari itu, Melody juga diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari guru. Meski hanya bisa menjawab dengan cara menunjuk sebuah gambar, tapi Melody menjawab pertanyaan si guru dengan benar. I didn't forget about our... Why don't we say the first year... Sorry, I thought this was an easy one. Melody? Yes, that's correct. In from. Sailing from Iceland. Namun sayang, anak-anak dan si guru di kelas itu merasa cara yang dilakukan Melody dalam menjawab pertanyaan tidak efektif. Beruntung ada Catherine yang mendampingi, sehingga ia bisa menguatkan dan memberikan semangat kepada Melody. Beruntungnya lagi, pada hari itu, Melody berhasil mendapatkan seorang teman yang bernama Rose. Rose bahkan mau pergi bersama Melody untuk mengunjungi sebuah pameran.
Mr. Dimming's class? We're happy that Treat them like normal people. That normal. yeah, mom spit. That's cool, productive, like Singkatnya, pada suatu malam, orang tua Melody membahas tentang sebuah alat yang bisa membantu Melody dalam berkomunikasi. Dan harga dari alat itu sangat mahal. Dan karena orang tua Melody tidak mempunyai banyak uang untuk membeli alat itu, akhirnya ibu Melody memberanikan diri untuk datang ke sebuah perusahaan asuransi. Sebenarnya pihak asuransi bisa memberikan bantuan kepada Melody. Namun sebelum memberikan bantuan, pihak asuransi akan menguji Melody terlebih dahulu. Feeling a bit nervous. No sweat, Melody. You got Feelings. Hold on. Ask you some questions. God, this is so one of these. balloons you can't eat. I guess the real balloon. Dan setelah melakukan pengetesan pada Melody, pihak asuransi akhirnya mengatakan kalau mereka tidak bisa membantu Melody dengan alasan kalau Melody tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh perusahaan mereka. Mendapat penolakan dari pihak asuransi itu, ayah Melody tidak kehabisan akal. Kali ini ia meminta bantuan kepada Catherine, dan hal itu tidak sia-sia. Dengan persetujuan dan rekomendasi dari Catherine, pihak asuransi akhirnya mau memberikan bantuan berupa alat komunikasi untuk Melody. Melody yang mendapatkan alat itu tentu saja merasa senang. Talking. Do you care? You have to talk to everybody and have to give this. Wait, I gotta read the instructions. Your own words. Without a clue. Oh, what? Let your Hello. you. Dengan alat itu, Melody sudah bisa berkomunikasi dengan lebih cepat dan bisa mengucapkan banyak kosakata. Meskipun itu bukanlah suara asli, tapi Melody sangat terbantu dengan alat itu. Singkat cerita, Melody kembali belajar di kelas reguler. Dengan alat komunikasi yang ia miliki, kini Melody sudah bisa menjawab pertanyaan dengan cepat. Tidak hanya itu, Melody juga bisa mengungkapkan apa saja yang ingin ia katakan. Dengan alat itu, Melody juga bisa belajar bersama dengan Rose. General Representative 7, that is the Aluti Connor you like him. It's fine. will never You don't know that you anyway. cerebral palsy that ensure people. Singkatnya, pada suatu hari di kelas reguler, Melody mengungkapkan keinginannya untuk mengikuti sebuah acara yang bernama WizKids, yakni sebuah acara kuis antar sekolah. Mendengar hal itu, guru kelas Melody ini mengatakan kalau acara tersebut hanya terdiri dari 4 murid dalam satu tim, dan meskipun beberapa murid sempat meragukan kemampuan Melody, namun guru ini tetap memberikan kesempatan kepada Melody agar bisa mengikuti seleksi tim. Dengan kecerdasan yang ia miliki, Melody sangat yakin kalau dirinya pasti terpilih dalam seleksi itu. Singkatnya, hari pengumuman pun tiba, dan dari hasil pengumuman tersebut sangat disayangkan tidak ada nama Melody. Melody yang juga mendengar pengumuman itu tentu saja merasa sedih dan kecewa. Tidak hanya Melody, tapi orang tua Melody juga merasa kecewa dan tidak percaya kalau Melody tidak lolos dalam seleksi tim. Mereka bahkan datang untuk meminta penjelasan dari pihak sekolah terkait nilai tes Melody. Apakah benar-benar tidak mencapai target atau mungkin sebaliknya? Karena mereka benar-benar yakin bahwa tidak mungkin Melody tidak lolos. Mengingat anak mereka Melody adalah anak yang cerdas. You see your. Let's take a breath. No, I'm not sorry. See that? My wife, he aced it. She's laughing. Dan benar saja, setelah diselidiki lebih dalam, terkuaklah sebuah fakta bahwa sebenarnya semua jawaban Melody benar. Yang itu berarti seharusnya Melody dinyatakan lolos dan bisa mengikuti kuis yang akan segera diadakan. Namun karena si guru ini meragukan kemampuan Melody, ia memilih untuk tidak menilai lembar jawaban dari Melody. Oleh karena itulah nama Melody tidak ada dan tidak disebutkan pada pengumuman hasil seleksi. Menyadari kecurangan yang sudah ia lakukan, akhirnya si guru ini mengakui kalau dirinya sudah melakukan suatu kesalahan. Tidak hanya itu, posisi Rose yang sebelumnya juga menjadi peserta, kini harus diganti oleh Melody. Meski agak terkesan menyakitkan bagi Rose, tapi fakta tetaplah sebuah fakta.
karena sebenarnya nilai tes Melody lebih tinggi dibanding dengan nilai Rose. Gather round. Singkat cerita, hari kuis pun tiba. Dan sebelum acara kuis dimulai, semua peserta mendapat arahan dari guru mereka masing-masing. Namun tidak dengan Melody, yang seolah tidak dianggap dan tidak diikut sertakan. Beruntung ada seorang pria yang kondisinya sedikit mirip dengan Melody, yang mau memberikan penjelasan tentang acara kuis tersebut. Beberapa saat kemudian acara pun dimulai, dan acara tersebut ditayangkan secara live di televisi. Pada acara tersebut hanya terdapat 2 tim, yang apabila salah satu dari tim tersebut memenangkan kuis pada hari itu, maka tim tersebut berkesempatan berlomba lagi di Washington, dan apabila mereka menang, maka mereka bisa mendapatkan hadiah uang sebanyak $10.000. Everybody ready? Here, A7. Oxymoron. A word that... Everybody in? Question A. The answer, 11. Woo, C. Dalam acara kuis itu, Melody berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar. Melody bahkan menjadi wakil dari timnya, yang membuat timnya menang dalam kuis itu, sehingga tim mereka terpilih untuk berangkat ke Washington. Namun sayang, meski Melody sudah berhasil membawa timnya lolos, tapi masih saja ada beberapa anak yang bersikap sinis kepada Melody, dan anak-anak tersebut tidak ingin lagi Melody berada di kelas mereka. Melody yang mengetahui hal itu kemudian mengadu kepada Catherine. Menanggapi hal itu, Catherine tetap memberikan semangat sambil mengatakan kalau Melody juga berhak belajar di kelas itu. Why aren't you hygiene bingo? Melody, they're gonna say that you just can't learn. Mendengar itu, Melody kembali semangat sambil mengatakan kalau dirinya ingin pergi ke Washington karena walaupun ia tidak diinginkan, tapi setidaknya timnya masih membutuhkan dirinya. Melody bahkan sudah membayangkan bagaimana ketika ia naik pesawat untuk pertama kalinya, menginap di hotel, tampil di televisi nasional dan lain sebagainya. Need me. First one is the second one. Be on national television and be a whiz kid. Don't look at nationals for Thank you. we better decorate. Singkat cerita, hari keberangkatan ke Washington pun tiba. Semua anak-anak yang akan pergi ke sana sudah berkumpul dan sarapan bersama, kecuali Melody yang masih berada di rumah. Dan celakanya ternyata keberangkatan mereka dipercepat, sehingga orang tua Melody dan juga Melody harus tergesa-gesa untuk mengejar penerbangan mereka. Namun sayang, meskipun Melody dan orang tuanya sudah berusaha semaksimal mungkin, mereka sudah terlambat karena pintu pesawat yang akan mereka tumpangi sudah ditutup. Meski orang tua Melody dan juga Melody sudah memohon kepada petugas, tapi tetap saja petugas itu tidak bisa membantu. Dengan perasaan sedih dan kecewa, orang tua Melody dan juga Melody pulang kembali ke rumah mereka. We're here, sorry. We're here. I mean, we just... It's a quiz team. On your friends. Can't open them. It's in it for us. There's something. Dengan kejadian yang menimpa dirinya, Melody benar-benar sedih dan kecewa. Melody merasa dirinya tidak bisa berbuat apa-apa, dan Melody juga merasa sudah dicurangi, karena hanya dirinya yang tidak diundang pada saat semua anak-anak berkumpul untuk sarapan, yang menyebabkan dirinya terlambat mendapatkan informasi dan terlambat datang ke bandara. Melody benar-benar sedih. Saking sedihnya, Melody bahkan dengan sengaja menjatuhkan dan menyiram alat komunikasinya. Pada hari itu juga kejadian buruk kembali datang kepada keluarga Melody. Karena secara tidak sengaja, ibu Melody menabrak adik Melody, yang membuat Melody merasa bersalah karena ia tidak bisa memberitahu ibunya kalau adiknya berada di belakang mobil ketika mereka akan pergi. Dengan penuh haru, ibu Melody menenangkan Melody dan menjelaskan bahwa kejadian itu bukanlah salah Melody, melainkan kesalahan dirinya sendiri. Pada saat itu, ibu Melody juga meminta Melody agar mau bersuara dan mengungkapkan apa yang ingin ia katakan. You tried to warn... Yeah, I... Ace, your voice, you don't have to scream. Okay.
Singkat cerita, pada suatu hari, dengan diantar oleh orang tuanya, Melody datang lagi ke kelas reguler. Pada saat itu, Melody mengatakan kalau dirinya tidak pernah dianggap sebagai bagian dari tim. Hanya karena kondisinya yang tidak sama dengan orang lain, orang-orang menjauh dan mengucilkan dirinya. Dengan sedih, Melody berkata, "Tidak peduli apa yang kulakukan dan seberapa bagusnya aku, kalian tidak pernah memperlakukanku sebagai bagian dari tim." Invited me. Tell me the plane if she was there. I was dimming, broken and accessible. It is me out a. Meski banyak hal yang membuat Melody sedih dan kecewa, tapi kini Melody sudah tidak peduli lagi. Yang Melody inginkan hanyalah tetap belajar di kelas itu. Mendengar pernyataan dari Melody itu, semua anak-anak yang ada di kelas itu dan juga si guru akhirnya sadar bahwa semua orang mempunyai kesempatan yang sama dalam belajar. Scene akhir dari film ini memperlihatkan Melody yang dengan penuh semangat belajar di kelas reguler. Dan film pun selesai. Melody. Jadi guys, itulah alur dari film Out of My Mind. Sebuah film yang memberikan pelajaran kepada kita bahwa semua anak itu istimewa dan semua anak mempunyai kesempatan yang sama dalam belajar. Dan yang paling terpenting adalah jangan fokus pada penilaian orang. Fokus saja dengan apa yang ingin Anda capai. Bagi yang penasaran bagaimana hasil dari kuis yang diikuti oleh tim Melody di Washington, jawabannya mereka tidak menang dan tidak berhasil mendapatkan hadiah $10.000. Oke guys, sampai di sini dulu video hari ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.